Halo Move Friends di seluruh Indonesia, kembali lagi di Move Talk, ruang ngobrol santai penuh inspirasi bareng Mandiri Utama Finance. Saya Lukman, saat ini kita sudah kedatangan seorang pakar narasi laporan korporasi. Nah, laporan korporasi ini apa sih sebenarnya? Nanti kita akan bicara agak panjang. Sudah ada bersama kami namanya Bapak Peter Johan Jangun. Jadi dalam beberapa tahun terakhir, Annual Report dan Sustainability Report ini tidak lagi hanya sekedar dokumen formal, tapi telah berkembang menjadi alat komunikasi strategis untuk perusahaan, sekaligus juga menjadi cerminan kualitas tata kelola perusahaan. Ini dia, kalau saya biasanya manggilnya Mas Pit, ya, Peter Johan Jangun. Nah, kalau lihat dari namanya, Jangun ini mungkin teman-teman agak kurang terbiasa melihat. Nanti saya mau tanya-tanya nih Mas Peter sebagai konsultan Annual Report yang sudah membantu Mandiri Utama Finance. Welcome to the studio. Halo, selamat pagi menjelang siang. Pagi Menjelang menjelang siang. Oke, Mas Peter, sehat kabarnya? Baik, sehat ya. Mas, sehat Mas Lukman. Thank you Mas Peter udah Sama-sama. Join. Sama-sama, aku yang thank you sudah diundang di Move Talk. Asik. Oke, agak terobosan nih soalnya nih. Iya benar. Keren. Okay. Dan kebetulan kita ada ide untuk mengangkat ke layar proses dibalik Annual Report yang selama ini stakeholdernya Mandiri Utama Finance baca. Ya. Nah, Mas Peter ini kan sekarang adalah full time ya, benar ya? Betul. Full time konsultan yang mengerjakan Annual Report dan Sustainability Report di berbagai perusahaan. Betul. Nah, tapi aku mau coba kasih tahu nih ke teman-teman. Sebenarnya Mas Peter ini backgroundnya seperti apa, atau bahkan dari asal muasal, lahir di mana, besar di mana, sampai nanti akhirnya sekolah di mana, terus akhirnya bisa terjun ke dunia ini itu seperti apa? Nah, monggo Mas Peter boleh bercerita. Oke, thank you Mas Lukman. Jadi kalau bicara saya pribadi gitu ya, saya lahir besar di keluarga yang unik karena kedua orang tua saya itu dua-duanya tuh perantauan. Yang satu dari timur, satu dari barat gitu ya. Satu dari NTT atau Flores, bapak saya. Jangun itu nama keluarga yang sudah mungkin kalau saya dengar cerita sejarahnya tuh cukup kompleks lah, karena ada persoalan kerajaan di situ, ada persoalan Portugis di situ dan seterusnya gitulah. Ketemu sama ibu saya yang dari Sumatera Utara, Batak lah, suku Batak. Mereka berdua ketemu di Jakarta, sama-sama perantauan, sama-sama cari rezeki di Jakarta, bertetangga, sampai kemudian akhirnya pacaran dan jadilah saya gitu ya. Gitu. Nah terus dalam perjalanannya saya akhirnya menempuh pendidikan kebetulan saya mendapatkan boleh dibilang sedikit gemblengan 6 tahun gitu SMP SMA itu saya ketemu di satu institusi pendidikan namanya Kanisius. Itu disiplinnya luar biasa. Dari situ saya dapat bekal soal kedisiplinan dan walaupun kenakalannya juga setara juga ya gitu ya. Sampai Jakarta. Kanisius Jakarta, baru kemudian saya memutuskan untuk saya nggak mau di Jakarta. Karena menurut saya Jakarta itu kalau saya pribadi Jakarta tuh sudah tidak cukup kondusif untuk bicara belajar sembari bermain, gampangnya gitu. Karena kondisinya, ya waktu itu juga kondisinya memang harus diakui itu 90-an tuh tekanannya cukup tinggi gitu ya. Baik tekanan keluarga juga tekanan politik dan seterusnya. Saya pikir mendingan saya keluar dari Jakarta, terdamparlah di Jogja gitu. Sampai akhirnya saya menjauh dari Jakarta. Tapi ternyata di Jogja saya menemukan banyak hal yang justru bisa menumbuh kembangkan apa yang saya punya sekarang gitu, jadi modal. Karena di Jogja ya tahu sendiri ya gitu, kota pelajar. Lingkungannya banyak pelajar. Betul, lingkungannya banyak pelajar. Isinya tuh kalau dulu zamannya rock and roll tuh bilangnya buku pesta dan cinta gitu ya. Nah tuh beneran kejadian. Gitu. Jogja. Isinya diskusi, pacaran, main. Itu aja gitu. Real ya? Real, betul real gitu. Tapi itu ternyata justru membentuk kita bahwa di situ kita benar-benar belajar soal banyak hal. Saya belajar soal filsafat, kebetulan juga saya besar di kondisi di mana waktu itu pergolakan politik 98 gitu ya. Waktu itu masuk kampus langsung terjun ke wilayah kayak gitu. Angkatan 98 berarti? 97 saya persisnya. Masuk kuliahnya. Masuk kuliah 97. Ya itu bergejolak lah ya. Iya udah bergejolak, terus 98 pecah itu ya udahlah. Saya sempat bahkan ada posisi di mana saya harus mengasingkan diri dari Jogja.
saya harus muter-muter gitu istilahnya, sampai akhirnya Demi alasan keamanan. dan demi macam-macam lah gitu. Iya, iya, waktu Tapi itulah ya. pada waktu itulah gitu, sampai akhirnya saya masuk Jakarta juga. Di Jakarta juga saya nggak tinggal di rumah gitu ya, saya tinggal di beberapa kampus gitulah. Dan menurut saya sih itu menarik gitu ya. Dan itu jadi membentuk saya untuk sampai hari ini bicara annual report. Ternyata kenapa kemudian misalnya kalau kita bicara sustainability report, kontennya misalnya ada bagaimana perusahaan bisa menempatkan karyawan itu secara humanis dan setara. Iya. Dulu zamannya 9798 kita teriakin ini, nyambung. Iya. Jadi saya bisa bilang sih saya cukup beruntung karena sejarah saya tuh membentuk saya bekalnya begitu, ketemu kerjaannya begini, ya sudah, jodoh gitu. Iya. Karena semangat annual report dan sustainability report itu kan salah satunya yang terutama malah kayaknya soal transparansi ya. Betul. Dan transparansi juga menjadi isu utama sebenarnya di dalam lanskap bernegara, berbisnis pada saat itu kan. Betul. Lalu lanjut berarti sekolah ya di sana, kuliah. Saya kuliah. Jogja. Oke. Saya kuliah di Jogja sampai kemudian akhirnya saya memutuskan untuk kembali ke Jakarta. Tadinya saya memutuskan untuk wajar lah ya, laki-laki tuh nggak punya ekor gitu istilahnya. Saya memutuskan untuk bisa hidup di Jogja. Tapi memang harus diakui bahwa Jogja itu terlalu kalau bahasa anak sekarang tuh slow living. Ya. Motif untuk berkembangnya itu agak sulit. Oke. Sampai kemudian saya akhirnya memutuskan untuk udah memang kalau mau cari sawah gitu istilahnya nyawahnya ada di Jakarta gitu. Ya. Ya wes akhirnya saya masuk ke Jakarta dengan bekal saya sebagai seorang sarjana iklan. Asik. Berarti jurusannya apa tadi? Saya ngambil komunikasi, Visipol terus jurusannya komunikasi, prodinya komunikasi, terus jurusannya periklanan. Oke. Lalu melanglang buana lah ke Jakarta. Dan sebagian besar sih melanglang buana saya tuh lebih banyak di dunia kewartawanan lah bahasanya gitu. Oke. Saya sempat jadi pers lah gitu. Saya sempat jadi wartawan beberapa, termasuk juga jadi wartawan lepas. Tapi yang menarik bahwa saya jadi wartawan itu wartawan tulisnya sedikit. Saya malah banyak di wartawan foto. Malah foto. Malah foto dulu Malah foto. Motret dan saya pernah motret sport. Gitu. Maksudnya waktu live Piala Asia saya lupa persisnya ya tahun berapa waktu itu. Itu saya bawa kamera yang telenya sekitar berapa 600 kalau nggak salah ya. Yang panjang banget dan berat dan harus dipanggul gitu. Saya sempat merasakan itu. Oke. Motret yang saya harus doorstop nunggu berjam-jam di kantor KPK. Si tersangkanya lagi di dalam, udah kapan keluar nggak tahu. Pasca 2004 ya, berarti ya. Pasca 2004 kok. Udah masuk 2010 apa nggak salah sekitaran itu. Itu saya rasakan juga gitu. Saya rasakan bagaimana bergaul dengan teman-teman wartawan gitu ya. Dunia kewartawanan seperti apa tuh saya ada pernah merasakan lah gitu. Di situ masih motret. Masih motret. Sekarang pun masih motret, cuman sekarang udah jadi hobi. Kalau dulu kan nulisnya hobi, motretnya jadi duit. Kalau sekarang akhirnya dibalik gitu. Nulisnya yang utama. Nulisnya yang utama sekarang gitu. Oke. Nah, berarti itu sampai 2010-an. Nah, iya sekitar 2010-an lah gitulah. 2010-an. Setelah itu? Setelah itu saya mendapatkan satu lompatan, saya akhirnya menikah gitu, dan ternyata menikah itu membuat saya harus berpikir tentang sesuatu yang paling real. Yang material. Tagihan Pak gitu. Oke. Bicara udah tagihan. Masuk akal. Udah tagihan udah nggak bisa bergerak lah ya gitu ya. Akhirnya dari situ terus baru bicara mau ngapain nih gitu. Tapi kewartawanan tetap saya masih jalani sampai akhirnya kemudian saya ketemu ada satu kesempatan, ada klien pada saat itu. Ada salah satu klien yang saya mau bikin annual report nih. Itu sekitar 2014 atau 2013 saya lupa persisnya. Sekitaran itulah. Ada yang request. Saya mau bikin annual report nih. Nah itu pertama kali saya tahu annual report nih apa, laporan korporasi apa, basisnya apa segala macam tuh. Dan pada saat itu juga baru masih yang ada itu undang-undang PT 2007. 40 tahun 2007 baru itu. OJK pun masih belum begitu ada. Belum ada bahkan. Iya belum ada bahkan. Compliance itu masih belum terlalu jadi. Jadi pada saat itu menurut saya annual report itu masih dibungkus dengan pendekatan marketing.
Isinya lebih banyak bahwa dia under toolsnya teman-teman marketing gitu. Iya. Maka tidak mengherankan ketika pada saat itu annual report itu di bawahnya direktorat pemasaran. Oh, sempet gitu ya? Sempet gitu pada saat itu, karena ini akan dijadikan bagian dari toolsnya mereka untuk bisa Ya branding dan seterusnya, terutama branding lah, branding ke luar gitu. Itu sekitar 2 tahun saya bantu mereka, tapi ya itu tadi saya bilang, saya belajar di situ, saya belajar bahwa mendalami pekerjaan itu bukan kita masuk langsung tahu, semuanya sama-sama belajar. Jadi kliennya belajar, saya juga belajar gitu. Oh saya lihat, oh ternyata begini annual report. Ya. Nah, yang bikin aku penasaran mungkin gini, kan Mas Pit ini fotografer. Terus ya banyak teman lah ya, termasuk di korporasi. Apa yang bikin si klien pertama ini ngajak, bantuin dong. Kira-kira menurut Mas Pit pada saat itu apa yang dilihat? Oke. Ya berkawan lah ya Mas. Jadi berkawan mungkin lebih karena pada saat itu ada kliennya itu memang beberapa kali ketemu di lapangan tuh mungkin diskusinya nyambung ya, dan dia merasa mungkin anak ini walaupun dia fotografer gitu, dia bukan wartawan tulis bahasanya, tapi dia cukup memahami banyak hal. Nah dari mana saya memahami banyak hal yang tadi saya cerita di belakang, saya udah ketemu banyak peristiwa dalam hidup saya yang kemudian membentuk saya gitu ya. Jadi fotografi itu lebih ke hobi, tapi ketemu orang, ngobrol dengan orang gitu, itu jadi salah satu hobi yang paling utama dari saya. Dan hobi itu yang membuat saya sampai jadi sekarang, ternyata annual report itu kunci utamanya itu data oke, tapi menurut saya ngobrol yang penting. Ngobrol, dan ngobrol itu malah menjadi pintu masuk untuk ke dunia selanjutnya. Betul. Dan sekarang akhirnya menjadi full time ngerjain annual report setelah masuk ke dunia itu ya. Betul. Nah mungkin kita mau masuk nih lebih jauh ke dalam annual report, karena annual report ini menarik Mas Pit. Saya sendiri itu baru mengerjakan itu 3-4 tahun terakhir. Ketika pertama kali masuk, kesan pertama saya sebagai orang baru waktu itu serem. Ya. Bukunya tebal, WC-nya tidak ada yang hiburan. Betul. Serius semua. Terus ada indeksnya, kemudian terjemahan bahasa Inggris. Wah serius banget nih. Ini kayaknya tidak ada satu halaman pun yang bisa ditinggalkan tanpa ada maksud dan tujuannya di dalam ratusan halaman itu. Nah bisa ceritain gak Mas Pit, annual report itu kalau sekarang itu apa sih sebenarnya, dan kenapa sekarang semua perusahaan itu berbondong-bondong membuat annual report, tapi bukan sekedar membuat annual report, sehingga akhirnya muncullah konsultan, kemudian banyak orang yang membantu. Seserem apa sih sebenarnya barang ini? Gimana Mas Pitar? Iya. Pertanyaannya menarik tuh. Serem. Ya betul sih, saya juga waktu pertama kali masuk saya melihat ini laporan apa gitu ya, bahwa ternyata saya baru bisa menyadari mungkin sekitar setelah saya terjun 3-4 tahun gitu ya, saya baru menyadari bahwa pekerjaan ini adalah pekerjaan yang sangat didasari oleh compliance. Oke. Nah compliance ini yang paling mendasar, kepatuhan gitu ya, kepatuhan. Kepatuhan itu apa? Kepatuhan itu kan bukan sekedar patuh, tapi juga bicara tentang bahwa laporan ini tuh memenuhi aspirasi dari berbagai stakeholders atau mau kepentingan. Yang paling utama memang regulator, karena ya regulator mewajibkan gitu ya. Nah yang terpenting adalah kita bisa menangkap gitu aspirasinya dari semua stakeholders ini. Misalnya dari regulator, kenapa mereka mewajibkan laporan tahunan gitu ya. Oh karena ternyata transparansi itu jadi hal yang paling mendasar dari bagaimana perusahaan membangun integritas. Komunikasi lah bahasanya gitu ya. Karena ujung-ujungnya apapun kita bicara kinerja yang bagus, kinerja yang jelek, kalau komunikasinya buruk pasti gak nyampe kan gitu ya. Iya setuju. Nah maka kemudian laporan tahunan ini menjadi satu wadah gitu, satu bentuk yang memang dia bisa mengkomunikasikan apapun yang terjadi di perusahaan. Nah regulator berharap bahwa komunikasi ini bukan, kalau yang tadi saya cerita mungkin sekitar 2010 belasan awal gitu ya. Itu memang kuat sekali di marketing perspektif gitu. Jadi banyak bunga-bunga dan bungkus-bungkusnya yang sebenarnya menurut saya ini bukan data, ini bumbu-bumbu gitu. Kebanyakan bumbunya juga jadi gak enak kan gitu kan. Tapi itu terjadi gitu. Dan ketika misalkan OJK berdiri, kemudian regulasi bursa juga semakin ditegakkan,
barulah kemudian kelihatan bahwa annual report itu udah jadi tools yang memang itu bisa mewadahi perusahaan untuk bicara ini saya. Dan menariknya kemudian ketika ini saya, identitas gitu ya, ketika ini digaungkan dan dikomunikasikan kepada teman-teman di internal, semuanya jadi berlomba tuh. Divisi A, divisi SDM misalnya, nanti ngeluarin data yang bilang datanya buak gitu. Nanti divisi IT dikeluarin buak gitu, keuangan datang buak gitu, jadinya segini jadinya. Oke. Karena segini tuh kalau bicara sekedar compliance, sebenarnya 200-300 halaman cukup. Oh gitu. Menurut saya pribadi. Nggak harus sebanyak itu Nggak harus sebenarnya. sebanyak itu. Kalau bicara compliance ya, which is adalah peraturan dari OJK atau dari bursa gitu. Bare minimum. Iya, bare minimum lah. Ya. Betul. Tapi karena tadi saya bilang, karena kemudian perusahaan mau bicara tentang ini saya loh gitu. Ini wow efek yang sudah saya ciptakan kepada masyarakat, kepada pemegang saham, pada siapa segala macam, keluarlah data-data yang itu kayak bangkit dari kubur gitu Mas. Oke. Keluar tiba-tiba data ini, data itu, ada kok datanya di situ, ada kok datanya di sana, keluarlah gitu sampai akhirnya jadilah rekor saya tuh di luar LK Audit itu 1.200. Itu non-bank. 1.200 halaman. 1.200. Udah sama bahasa Inggris. Udah sama bahasa Inggris. Tapi itu yang non-bank ya. Iya. Dicetaknya gimana ya? 1.000 halaman. Saya kebetulan karena saya di tim konten, jadi saya nggak terlalu tahu produksi kan. Iya. Nah pada satu kesempatan pernah lah akhirnya meeting sama klien. Boleh dibawain nggak annual report yang tahun lalu? Saya mau lihat gitu. Begitu saya cukup kaget sih, karena bukunya setebal gini gitu. Ini siapa yang mau baca gitu? Iya. Itu novel juga bukan. Iya betul. Nggak menarik juga untuk dibaca gitu. Iya. Tapi akhirnya ternyata bahwa memang saya nggak tahu, regulator mungkin juga sudah punya perspektif gitu ya. Mereka membagi beberapa bab. Oke. Untuk teman-teman investor yang suka dengan kinerja, dia pengen lihat misalnya soal move tuh NPF-nya berapa sih? Bagaimana kemudian mereka bisa menekan NPF segala macam? Mereka akan lihat di bab MDNA. MDNA, Management and Discussion Analysis. Oke, analisis dan pembahasan manajemen. Analisis dan pembahasan manajemen. Jadi itu bab kinerja. Ya. Dia akan lihat tuh, si keuangan move tuh demikian. Di LK-nya tuh begini, penjelasannya ada di situ. Nah, kemudian untuk teman-teman misalnya yang memang suka dengan bagaimana organisasi Mandiri Utama Finance ini bisa berkembang sedemikian rupa gitu ya. Bagaimana kemudian dia bisa menciptakan satu leadership yang memang cukup kompeten gitu. Dia akan lihat tuh di bab tata kelola perusahaan, good corporate governance gitu. Dia akan lihat di situ. Si dewan komisarisnya punya komite ABCDE. Direksinya dibantu oleh corporate secretary dan internal audit dan seterusnya. Bagaimana internal control dan seterusnya gitu. Tata kelolanya ya. Tata kelolanya. Jadi artinya semua bab ini company profile misalnya, profil perusahaan di annual report mau dicopot, dibawa sama direksi untuk dibawa-bawa jadi company profile-nya perusahaan bisa. Oke, satu bab dicopot, dicetak sendiri, dibawa-bawa sebagai handout misalnya oleh direksi atau siapa gitu, dibawa-bawa untuk jadi company profile bisa. Jadi annual report ini adalah satu buku laporan yang memang di dalamnya terdiri dari berbagai bab. Betul. Profil gitu ya. Terus ada tadi analisis dan pembahasan manajemen untuk yang bisa dibilang eksakta gitu ya. Angka-angka keuangan bisnis. Kemudian tadi ada juga bab tata kelola. Tata kelola berarti gimana nanti orang itu bisa melihat bagaimana si perusahaan ini dikelola gitu ya. Kira-kira gitu ya Mas Peter. Nah, sama jangan lupa saya nambahin dikit Mas. Ada namanya buku kalau mungkin sampai sekarang masih ya. Dia sifatnya ada complementary, bukan diperspektifkan banyak orang sebagai complementary atau tambahan. Padahal sebenarnya bukan tambahan. Ini adalah satu pendekatan baru yang bisa menjamin kelangsungan usahanya perusahaan. Which is adalah sustainability. Nah, di situ itu yang saya harus akui untuk merubah mindset orang bahwa sustainability ini bukan complementary report, tapi part of bagaimana perusahaan bisa meyakinkan semua pihak stakeholders bahwa perusahaan saya bukan investasi yang nggak jelas loh. Perusahaan saya punya tanggung jawab yang cukup baik loh gitu dan seterusnya gitu. Itu ini harus patut didorong lah menurut saya lah.
sebagai bagian dari Laporan. kesadarannya. Ya. Sustainability report atau Sustainability SR. report. Biasanya kalau perusahaan-perusahaan sekarang itu sepasang. Betul, sepasang. Tapi ada juga yang jadi satu ya? Ada Ada yang jadi ya? satu, ada yang jadi satu. Nah ini spiritnya untuk sustainability report ini berarti lebih kemana tuh Pak Peter bedanya dengan annual report? Oke, kalau bicara perbedaan antara annual report dan sustainability report, memang nanti akan banyak bicara tentang standarisasi yang bisa kita penuhi gitu ya. Nanti tuh ada pembahasan teknis. Kalau kita ngobrol di sini kayaknya bisa 2 jam juga nggak selesai. Tapi kira-kira gampangnya adalah gini. Nanti ke depan akan ada beberapa standar baru gitu ya Mas. Oke. Ditargetkan oleh regulator mungkin sekitar akhir tahun. Tadinya sih tengah tahun ini, kemungkinan tengah tahun. Itu akan ada peraturan baru terkait dengan pelaporan ini. Informasi yang saya tahu bahwa memang pelaporan nanti akan lebih bisa menggambarkan tentang bagaimana perusahaan memberikan transparansi terkait kinerjanya dia. Nah, annual report dan sustainability report nanti itu pembedanya, terutama pembedanya ya. Yang annual report itu gampangnya apa yang terjadi di luar sana berdampak terhadap ke kita. Oke. Gampangnya kalau pendekatan ESG itu outside in gitu ya. Outside in untuk annual report. Untuk annual report. Oke. Ada perubahan regulasi, ada namanya perubahan iklim, ada namanya pasar, ada namanya perekonomian, ada namanya Selat Hormuz ketutup dan seterusnya gitu. Itu dampaknya ke bisnis kita tuh apa gitu ya. Nah, sustainability report kebalikannya. Dia inside out. Ketika kita bergerak, kita menghasilkan apa nih? Oh, ternyata emisi kita meningkat. Ternyata kita punya dampak terhadap lingkungan, kita punya dampak terhadap masyarakat di sekitar kita dan seterusnya. Itulah yang kemudian di-disclose oleh suatu perusahaan. Betul. Ke publiknya. Betul. Oke, jadi sustainability report atau laporan keberlanjutan itu adalah mengenai inside out. Apa yang dihasilkan atau yang diakibatkan betul. oleh operasionalnya perusahaan. Betul. Kemudian dilaporkanlah. Kelihatannya ini juga yang menjadi tuntutannya regulator dan berbagai lembaga internasional, katakanlah gitu ya. Karena kan kalau dilihat, kalau saya baca nih isinya, kayaknya yang apa yang diminta oleh lembaga internasional, katakanlah misalnya di dalam GRI gitu ya, kemudian ada ACGS, ASEAN Corporate Governance Scorecard. Itu kelihatannya lebih dari apa yang diminta oleh regulator di tingkat nasional. Betul. Sebenarnya sedemanding apa sih sebenarnya dampak si perusahaan ini dan spirit itu kayak gimana sebetulnya? Oke. Saya mungkin akan coba sedikit ngasih gambaran dari studi kasus ya. Saya akan sebut merek nih gitu. Jadi mungkin kalau nanti bisa dilihat di YouTube gitu. Salah satu yang menarik menurut saya itu Oke. Nah, jadi ini punya branding yang cukup kuat di Indonesia sebagai salah satu fast fashion gitu ya. Nah, sales dia cukup bagus dan seterusnya. Tapi ternyata di balik itu dia itu punya persoalan beberapa yang sangat mendasar dan basic. Satu soal limbah. Jadi fast fashion itu memang menimbulkan limbah yang luar biasa besar, yang itu tidak tertanggulangi sampai kemudian akhirnya apa yang menjadi limbah di Korea sana itu masuk ke sini sebagai apa thrifting apa ya? Ya, thrifting. Thrifting ya betul ya, sebagai thrifting ke sini gitu. Itu jadi masalah sendiri buat pemerintah Indonesia. Kemudian di sisi lain juga ini ternyata punya masalah dengan melibatkan pekerja anak. Oke. Nah ini menjadi relevan gitu ketika misalkan sustainability report gitu ya memberikan ada beberapa standar gitu ya, katakanlah misalnya kita gunakan Global Reporting Initiative GRI. GRI itu ada tuh by spesifik industri tertentu harus mengungkapkan apa. Misalnya ambil contoh industri manufaktur fashion misalnya kayak si dia akan melibatkan pemasok siapa aja. Pemasoknya kemudian melibatkan pekerja anak atau enggak. Dan itu di laporan mereka harus didisclose. Karena itu nanti akan jadi concernnya buat NGO, buat regulasi, apakah kemudian bisnis mereka bertanggung jawab atau enggak dan seterusnya. Atau misalkan di sawit gitu, di sawit kan ada banyak isu gitu ya. Termasuk misalnya terakhir ada yang bilang misalkan sawit sama dengan pohon misalnya gitu. Sawit sama dengan tanaman ya dibilang.
Iya, Sawit sama dengan pohon. hutan. Hutan, ya. Sawit sama dengan hutan. Itu jadi perdebatan panjang gitu. Walaupun kemudian teman-teman sawit juga punya alasan tersendiri Ya. bahwa kemudian sawit itu juga walaupun kemudian dia homogen, tapi dia mampu untuk meningkatkan misalnya kekebalan tanah atau apapun. Oke. Nah itulah yang harus dituangkan dalam laporan supaya ketika dibaca orang nggak misleading terhadap isu-isu tertentu yang terjadi di luar sana. Itulah makanya menurut saya sih laporan ini branding oke, marketing oke, tapi yang terpenting adalah klarifikasi. Oke. Berarti ini seperti perusahaan itu dituntut Betul. untuk mengungkapkan sesuatu yang mungkin bagi perusahaan itu nggak nyaman. Betul. Tapi Betul. dia karena diminta gitu. Betul. Dan ada beberapa mungkin ada konsekuensi apa yang kalau tidak dipatuhi ada konsekuensinya gitu ya. Kemudian akhirnya menimbulkan atau mendorong iklim usaha atau iklim bisnis yang baik gitu kira-kira ya. Betul. Oke, nah kita bicara soal tantangan nih Pak. Tentu kan dalam mengerjakan ini, kalau at least pengalaman saya pribadi nggak mudah. Ya. Di dalam perjalanan Mas Pit untuk mengerjakan annual report dari berbagai macam perusahaan itu tantangannya sebenarnya di mana sih biasanya? Dan cara overcome-nya atau cara menanggulangi permasalahan ini kemudian sampai akhirnya menjadi sebuah laporan yang dianggap sudah baik itu seperti apa? Kalau tantangan itu, nih mau ngomong yang mana dulu nih? Kalau tantangan dalam pengertian teknis, tantangannya data Mas. Tantangannya data. Tantangannya data. Datanya nggak ada atau nggak bisa dikeluarin atau gimana? Kalau data ada sih saya yakin pasti semua perusahaan punya data. Oke. Nggak mungkin nggak. Ya. Karena ada proses pencatatan di situ kan gitu ya. Ya. Nah problemnya adalah satu, apakah pencatatannya disiplin atau enggak, satu. Okay. Atau yang kedua misalnya teman-teman yang mencatat tidak cukup menganggap bahwa catatannya dia itu adalah sesuatu yang data yang bisa dilaporkan. Dan itu kejadian. Jadi misalkan dia melaporkan, misalnya ambil contoh sebelum kemudian sekarang berkembang menjadi seperti sekarang gitu ya. Ya. Dulu teman-teman lingkungan HSCC gitu misalnya mencatat soal volume listrik gitu ya. Nggak penting buat mereka karena dari perusahaan, dari direksi kepengennya lihat efisiensi dalam bentuk rupiah. Maka yang dilihat adalah pengeluaran listrik berdasarkan rupiah. Oke. Gitu ya. Nah catatan tentang volume KWH setiap bulan berapa segala macam itu ditinggal. Ya. Nah begitu sekarang sustainability berkembang, volume tentang penggunaan listrik itu menjadi penting karena apa? Karena di situ ada emisinya. Bagaimana kemudian kita bisa mendowngradekan atau kemudian menggunakan sumber daya energi EBT misalnya, energi baru terbarukan gitu ya, supaya nanti emisinya turun dan seterusnya. Tapi pada intinya adalah tantangan data ini menjadi sesuatu yang sampai sekarang ini menurut saya masih cukup relevan. Okay. Dari zaman dulu ya, bukan dari zaman dulu lah, dari katakanlah dari beberapa tahun yang lalu, dari 10 tahun yang lalu sampai sekarang, tantangan data ini masih menjadi sesuatu yang paling relevan. Berarti tantangan yang masih menantang. Tantangan yang masih menantang dan kayak ke depan masih akan menjadi tantangan terus deh Mas. Oke. Solusinya mungkin gampangnya adalah memang edukasi di internal. Oke. Edukasi di internal. Itu penting gitu. banget sih. Itu penting banget sih menurut saya. Nah, dan di sini memang harus saya akui faktor leadership itu sangat berperan. Artinya misalnya ada satu perusahaan yang kemudian itu direksinya itu terlibat dalam proses penyusunan annual report walaupun mungkin cuma hanya di awal dan hanya memberikan pesan kepada tim atau unit gitu, tolong datanya disiapkan gitu. Ketika leadershipnya turun, itu biasanya nanti bolanya akan jauh lebih smooth untuk bergerak. Ya. Dibanding sama ya perusahaan yang dari kick off aja udah ketahuan, nah ini nggak jelas nih. Begitu jalan datanya, ini ada nggak? Di tim yang sana. Tim yang sana bilang enggak ada tim yang sana. Lempar-lemparan sampai akhirnya di last minute ketika udah mau ngelok, udah mau deadline, ya ternyata datanya nggak jelas. Dan itu kerap terjadi gitu. Oke, karena faktor leadership yang memang katakanlah tidak hadir di situ Betul, gitu ya. Betul. Oke. Ya, betul. Karena sih memang di dalam annual report melibatkan banyak data. Melibatkan banyak data berarti melibatkan banyak divisi. Betul. Melibatkan banyak orang dan ini mesti ada satu komando yang memang bisa menggerakkan semuanya.
betul, Gitu berarti ya betul, di leadership. betul. Oke, nah kemudian Ntar dulu Mas, satu lagi. oh ya gimana? Tantangan, nah itu tantangan yang sifatnya teknis dan selalu setiap tahun ditemui gitu ya. Nah tantangan lainnya adalah memang dan ini justru ini jadi peluang buat saya pribadi. Ketika saya bertindak sebagai konsultan atau teman ngobrolnya misalnya Mandiri Utama Finance gitu ya, Ya, dalam perusahaan penyusunan gitu ya. laporan tahunan. Saya belajar soal manajemen krisis gitu. Manajemen krisis. Manajemen krisis. Jadi Gimana tuh? ada banyak kejadian, misalnya saya ambil contoh ada salah satu kejadian 2000 sebelum Covid lah. Itu pada saat penyusunan ada terjadi satu kejadian besar di Desember. Jadi baru mulai pekerjaan annual report, kejadian Desember dan itu terjadinya cukup besar. Jadi istilahnya itu ada satu first major yang itu first majornya karena kecelakaan, ada misoperate lah gitu ya, karena kesalahan operasi sampai berdampak terhadap nyawanya warga. Panik lah itu ya kemudian. Nah Januari akhirnya dirumuskan bahwa laporan tahunan harus menjadi bagian dari pengelolaan krisisnya perusahaan. Oh gitu. Tone-nya harus dibawa ke sana gitu. Oke. Bagaimana kemudian dibungkus supaya direksinya bisa minta maaf, tapi juga sebenarnya kalau secara kesalahan kalau mau dirunut-runut kesalahannya bukan kesalahan perusahaan. Kayak kemarin kasusnya kereta api lah. Iya. Kereta api kan ya oke lah bahwa yang tabrakan kereta api dan yang jadi korban di sana gitu ya. Ya. Tapi kan kesalahannya nggak murni ada di situ, ada persoalan taksi dan seterusnya gitu. Nah ini yang manajemen krisis itu di situ. Jadi bagaimana kemudian kita bisa mengkomunikasikan, kalau bahasanya dulu saya kebetulan kuliah di Atmajaya Jogja gitu ya. Saya agak dekat dengan budayanya Jawa. Ngono tapi ojo ngono. Gimana tuh? Apa artinya? Gitu tapi nggak gitu. Oke. Boleh minta maaf tapi jangan ngerendah. Sudah tapi belum. Ya gitu makanya gitu. Kira-kira gitu lah ya. Lo boleh minta maaf tapi jangan ngerendah. Iya. Boleh sombong tapi jangan boleh sombong tapi jangan songong gitu-gitu. Ya. Oke. Gitu, itu yang menurut saya jadi tantangan paling utama. Jadi kita bisa ngambil satu jalur di mana jalurnya tuh gitu tapi nggak gitu. Iya. Karena ada di satu sisi ada kebutuhan juga dari sisi perusahaan untuk menunjukkan tanggung jawabnya gitu ya. Betul. Walaupun memang di lapangan sebenarnya tidak sepenuhnya atau misalnya bukan kesalahan dari perusahaan. Betul. Kira-kira kayak gitu ya. Betul. Atau sebaliknya. Sesuatu yang positif tapi bisa jadi juga karena memang marketnya tumbuh. Itu karena perekonomiannya lagi bagus gitu. Bukan karena manajemen yang bagus gitu, tapi karena memang lagi didukung dengan situasi yang baik gitu. Oke. Kita harus akui gitu. Pengakuan ini penting untuk memberikan transparansi gitu. Betul, kira-kira ya. itu penting. Transparansi. Oke, nah kita sekarang masuk ke move nih Pak. Oke. Jadi kan Pak Peter udah Mas Pit ini udah buku 4 dengan move. Iya, buku 4. Buku 4 tahun 2021. Betul. Kemudian 2023, 2024 sampai sekarang 2025. Iya, betul. Yang kalau video ini udah tayang sih annual reportnya udah bisa didapatkan di website resminya Mandiri Utama Finance. Nanti teman-teman bisa ditambahin ini di bawah link downloadnya. Nah, pakai QRIS dong Mas. Pakai QRIS. Kok QRIS sih? Apa barcode? Barcode. Pakai barcode. Takutnya nanti masuknya ke rekening saya Pak. Oh gitu. Nah, 2021 itu kalau nggak salah tahun formatifnya penyusunan annual reportnya Move. Ya. Sebelumnya belum ada. Sehingga waktu itu mungkin kayaknya tugasnya lebih berat ya. Daripada tahun-tahun selanjutnya. Ya. Nah, boleh nggak nih Pak Mas Pit di-share gimana pengalaman mengerjakan annual report dari tahun pertama terus sampai perkembangannya di tahun-tahun terakhir ini seperti apa? Oke. Kalau bicara Mandiri Utama Finance Move itu saya boleh dibilang punya cukup luxury, pengalaman yang cukup mewah. Oke. Karena saya bisa menemani satu perusahaan yang secara sizing bisnisnya juga lumayan besar.
undernya branding yang cukup gede, Mandiri Group gitu ya. Bank Mandiri, my parent company. Mantap. Gitu ya. Dan yang jadi mewah buat saya juga karena saya kebetulan menemani dari awal perdana bikin laporan gitu ya. Jadi prosesnya mulai dari awalnya tuh saya bisa tahu gitu kira-kira apa. Nah, tadi saya bilang tadi, jadi memang bahwa teman-teman proses edukasi di internal itu menjadi sesuatu yang sangat vital menurut saya. Karena waktu 2021 awal itu astaga Mas, datanya Gitu ya? berat banget ngangkatnya. Karena ya itu tadi saya bilang, karena teman-teman dan saya harus akui pada saat itu perspektif tentang laporan tahunan adalah marketing tools itu sangat kenceng. Jadi foto didahulukan, visual itu harus penting, konten nanti aja, data ntar aja gitu tuh, itu masih sangat kental di tahun perdana. Ya. Dan saya bisa pahami juga karena memang compliance-nya itu memang belum menjadi ruh utama dari laporan. Betul, belum utama jadi sebagai penulisan. Maka kemudian di situ pergulatan pertama di 2021 tuh sampai teman-teman di tim konten gitu ya, di saya dan tim konten itu cukup stres gitu. Nih nemeninnya gimana gitu, nih konten data nggak keluar, bicara compliance juga nggak cukup bisa didorong ke arah sana gitu. Nah sementara teman-teman desain itu kasihan karena diojok-ojok karena ya itu tadi karena marketing basic itu dikencengin lah gitu. Itu 2021 gitu ya. Nah dalam perjalanannya kemudian di 23, 24, 25 tuh kelihatan progresnya tuh kelihatan, terutama karena ada Mas Lukman yang dua udah mulai nemenin tuh ya. Saya masuk 2023 tengah-tengah. 23 tengah-tengah ya. Berarti 23, 24. Ya untuk tahun buku 2022. Betul. Nah itu kelihatan progresnya gitu. PIC itu sangat menentukan. Oke. Terutama PIC yang gak ganti-ganti ya. Benar. Karena saya sering sekali menemukan tahun ini PIC-nya Ibu A, tahun depan PIC-nya Bapak B. Kita sosialisasi lagi dari awal. Edukasi lagi dari awal, ngasih tahu lagi dari awal segala macam. Ya istilahnya ngangkat lagi dari awal gitu. Nah, kenapa aku bilang ini menjadi mewah balik ke depan tadi buatku pribadi karena itu pertumbuhan itu kelihatan. Kalau orang tuh dari bayi mulai ngerangkak, mulai jalan sampai kemudian di titik hari ini laporannya menurut saya ini super luar biasa. Karena by autopilot gitu ya, Mas Lukman dan tim internal Move itu bahkan sudah bisa mengevaluasi, oh si perusahaan multifinance A di laporannya dia nyampein A, kita belum nih, atau sebaliknya kita udah menyampaikan ini perusahaan yang sana belum. Kenapa bisa belum? Kenapa enggak? Kenapa ada dan seterusnya itu sudah dilakukan. Yang menurut saya itu justru satu proses belajar yang menurut saya sangat bagus gitu ya. Nah menurut saya nanti ke depan sih kalau tapi Mas Lukman juga harus naik kalau bisa jadi direksi ya. Jangan sih terus. Amin. Izin Pak, masih banyak senior di sini. Tapi menurut saya PIC itu menjadi penting. Nah misalnya nanti kalau di satu titik nanti Mas Lukman udah tahu bahwa harus ditempatkan di tempat lain misalnya atau harus promosi dan seterusnya, harus mulai disiapkan timnya. Ya. Gitu. Jadi benar. Sistem itu menjadi sangat suatu hal yang penting agar continuous ya. Betul, continuous. Iya. Kebayang sih Mas Pit. Jadi dalam menulis mengerjakan project ini katakanlah gitu ya, annual report dan sustainability report. Karena ini begitu kompleksnya urusan annual report dan sustainability report, itu memang memerlukan konsentrasi tinggi. Betul. Dan pengetahuan yang cukup panjang. Betul. Dan pengetahuan itu memang harus diteruskan. Betul. Sehingga membentuk sebuah sistem gitu kira-kira ya. Iya. Kayaknya di sebuah company juga memang harusnya seperti itu ya. Betul. Iya. Termasuk orang yang bantuinnya juga. Oh iya, betul. Iya. Saya ingat tuh 2024 kalau nggak salah. Iya, seingat saya 2024. Itu kita ada diskusi dan diskusinya itu sama Pak Guru kalau nggak salah. Sama Mas Lukman juga kalau nggak salah deh. Kita waktu itu diskusi soal rantai nilai sama rantai pasoknya Move. Keluarlah kemudian diskusi bahwa oh iya,
kita punya compliance terhadap OJK kalau nggak salah untuk melaporkan jumlah saya nggak tahu bahasanya debt collector kalau di sana apa kalau harus laporan Harus laporan debt collector. ke OJK. Ternyata Move juga wajib untuk melaporkan itu kan, dan itu ternyata harus diturunkan sebagai bagian dari pihak ketiga yang membantu bisnisnya Move gitu. Ya, pihak ketiga jasa penagihan. Jasa penagihan gitu. Itu yang menurut saya itu 2002 itu yang saya bilang makanya tumbuh gitu. 21 temanya apa, 23 temanya apa, 24 ternyata ada obrolan apa gitu yang ternyata tuh menambahkan konten di laporannya Mandiri Utama Finance. Ya. Gitu sih menurut saya, oh ada ini loh, oh ternyata ada ini, ditambahin dan seterusnya. Ya, memang tantangannya ya kalau dari sisi Mandiri Utama Finance sebagai pelaksananya, gimana cara kita untuk comply Ya. dengan apa yang diminta. Kemudian juga kita ada satu tujuan lagi di luar compliance, yaitu perlombaan Annual Report Award. Oke. Nah ini kan juga menjadi sebuah kebanggaan. Betul. Kalau akhirnya memang bisa lolos ke perlombaan itu, sehingga memang dinyatakan perusahaan itu annual reportnya dianggap baik. Ya. Seperti yang sudah dimenangkan misalnya oleh Bank Mandiri. Semua orang kan akhirnya melihat bahwa Bank Mandiri ini adalah bank yang memang dikelola secara baik. Ya. Nah persoalannya di dalam memenuhi unsur-unsur penilaian itu kan dibutuhkan kerja-kerja yang memang nggak sederhana, Pak. Betul. Nah di sini kan ada aturannya mengatakan A, kemudian kondisi kita mengatakan B. Ya. Gimana cara supaya A itu nyampe B? Ya, betul. Nah ini terjadi juga di Move oleh Pak Peter, gimana ceritanya itu? Betul. Jadi salah satu yang kemudian jadi kendala utama memang bagaimana mempersepsikan, kalau tadi bicaranya konteks Annual Report Award, itu kan memang baseline utamanya mereka adalah perusahaan TBK. Okay. Nah kebetulan Mandiri Utama Finance itu bukan perusahaan TBK. Ya. Nah di banyak hal itu memang ketika misalkan kita mau ke Annual Report Award gitu ya misalnya, itu banyak tuh pembelaan diri dari internal, termasuk juga Mandiri Utama Finance gitu dari Move. Kita kan bukan TBK, kenapa yang ini harus diungkap, dan seterusnya. Oke. Tapi tidak mencoba melihat lebih dalam lagi. Jadi blockingnya udah dibangun duluan gitu mas. Gak mencoba untuk melihat lebih dalam lagi, regulator tuh mintanya apa sih terhadap poin ini atau terhadap pasal ini gitu. Itu yang paling penting sih menurut saya sih. Kalau misalnya kita bisa mendalami, kita bisa nangkap spiritnya apa yang diminta oleh regulator. Karena regulator itu kan berusaha untuk mengambil point of view, POV-nya stakeholders gitu ya. Nah ketika dia ngambil point of view stakeholders, dia ngambil point of view-nya pelanggan, dia ngambil point of view-nya masyarakat, pemerintah dan seterusnya. Dia pasti punya maksud tuh. Kenapa pasal ini tuh mau diangkat sih? Kenapa pasal ini mau diangkat sih? Kalau itunya kita bisa dapat, kita bisa cerita dari sisi kita apa yang kita punya. Oke. Jadi nggak literlek si peraturan atau ketentuan OJK yang kemudian diadopsi oleh ARA itu harus A maka sama dengan A gitu. Ya. Nah A di ARA itu atau di OJK itu bisa diterjemahkan menjadi sesuatu yang kita punya berdasarkan spirit yang bisa ditangkap dari pasal A tersebut. Oke. Nah menuju ke sananya memang butuh proses, butuh effort, betul. Ya, mengedukasi di internal, teman-teman terutama kuasa pemegang data di internal gitu. Itu ya cukup berantem lah gitu. Ya itu dinamika dan tantangan lah ya. Betul. Karena ya sebagai perusahaan Mandiri Utama Finance juga sekarang di usia yang 11 tahun menuju 12 tahun masih dalam perkembangan juga. Dari segala macam lini bisnis kita terus improve, termasuk juga di dalam pengungkapan laporan tahunan. Mungkin di tahun-tahun kedepannya akan menjadi lebih baik daripada yang sudah dikerjakan tahun ini. Harus dong, harus mas. Harus ya. Harus. ARA tuh jadi salah satu target yang saya merasa masih punya utang sama Mandiri Utama Finance. Gimana caranya kita jadiin ARA ya? Iya, betul. Oke, mungkin kita udah di ujung-ujung nih Pak Peter. Terakhir Annual Report ini kan jadi sebuah urusan yang kita udah
cerita panjang tadi kompleks, effortful, kemudian melibatkan banyak orang. Dan ke depan ini dilihat kalau tadi Mas Pit cerita akan ada regulasi baru. Akan banyak pekerjaan-pekerjaan baru dan diskusi-diskusi baru nanti yang akan perlu dilakukan untuk memenuhi atau mengejar kualitas yang lebih baik. Ya. Di Indonesia sendiri juga masih cukup tertinggal dibandingkan dengan beberapa negara tetangga kita Betul. misalnya. Betul. Kita tentu perlu berkontribusi untuk meningkatkan kualitas tata kelola perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia. Nah, mungkin dari sisi Mas Peter nih sebagai konsultan sekaligus juga penulis yang bertanggung jawab lah terhadap atau berkecimpung di dalam dunia Annual Report ini. Apa keinginannya Mas Peter atau harapan terhadap dunia pelaporan ini dan juga mungkin secara luas dunia industrinya Indonesia? Oke, kalau bicara harapan gitu ya Mas ya, saya sebenarnya punya bayangan bahwa betul tadi disampaikan Mas Lukman bahwa mengerjakan laporan tahunan, laporan keberlanjutan itu memang sesuatu yang nggak simpel, bahkan terkesan cukup rumit dan kompleks gitu ya. Nah, yang menarik misalnya nanti ke depan itu akan ada banyak peraturan terkait dengan karbon. Nanti karbon itu akan ada pajak karbon dan seterusnya. Itu perpresnya sudah keluar 2025 kemarin dan nanti akan ada peraturan teknisnya yang akan disusulkan oleh pemerintah gitu ya. Tapi yang menarik bahwa memang berbagai regulasi ini itu sebenarnya bukan sesuatu yang menakutkan. Oke. Itu yang terpenting. Jadi buat siapapun gitu ya, siapapun pengertian saya adalah teman-teman yang konsultan di luar sana yang mau masuk ke industri ini. Atau kemudian perusahaan yang kelasnya move atau bahkan yang baru mau memulai, oke. Jangan mental blockingnya jangan dibangun dulu. Oke. Itu yang terpenting karena kalau udah mental blockingnya dibangun, ketemu data yang rumit, udah males tuh. Padahal sebenarnya tidak seseram itu. Iya, nggak seseram itu karena semua data pasti bisa diurai. Oke. Kunci untuk bisa mengurai data ngobrol. Tadi saya bilang ngobrol sama yang punya data, ngobrol sama yang paham, ngobrol sama yang tahu. Saya bukan orang keuangan. Saya sama sekali tidak punya keahlian soal keuangan. Tapi ketika laporan tahunan, saya dipaksa untuk membaca laporan keuangan gitu. Dalam beberapa tahun akhirnya saya mulai ngerti gitu. Apa itu PSHK, apa itu prinsip-prinsip dalam keuangan dan seterusnya. Dan itu memang harus saya dalami. Tapi itu bukan sesuatu yang rumit gitu. Asal kita mau belajar dan mau ngobrol, itu aja kuncinya sih sebenarnya sih. Oke. Sekompleks apapun medannya, kalau memang dijalani, ditekuni dan dipelajari dengan benar, betul. Dan juga ngobrol dengan ahlinya, dengan yang berpengalaman, maka harusnya sih tidak ada sesuatu yang mustahil. Betul. Gitu kira-kira. Oke, Mas Pit, kita sudah di ujung acara hari ini, podcast Move Talk. Seru banget episodenya, banyak daging yang di-share oleh Mas Pit. Terima kasih banyak. Siap. Sama-sama Mas. Ya, semoga episode kali ini bermanfaat untuk teman-teman, baik yang baru mau mulai ataupun mau mengembangkan annual report-nya. Jadi kalau kata Mas Pit tadi, jangan takut, selama dipelajari dengan benar, maka tidak ada yang mustahil untuk dicapai. Saya Lukman dan narasumber saya Mas Pit pamit undur diri, sampai jumpa di episode selanjutnya. Semangat Mandiri Utama Finance. Asik.